Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Fatan Haryanto dengan NPM 210665343 kelas konfigurasi ERP. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 3 soal 1 yaitu transaksi simulasi procure to pay yang jenisnya adalah consumable untuk produknya. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tahapan dari procure to pay. Nah, yang pertama ada request for quotation, di mana ini merupakan dokumen berisi permintaan penawaran harga produk atau jasa dari perusahaan pembeli kepada vendor. Dan yang kedua ada purchase order, di mana RFQ akan berubah menjadi purchase order saat perusahaan sudah pasti ingin membeli produk atau jasa ke vendor. Kemudian yang ketiga ada receiving, di mana ini terjadi saat purchase order sudah diterima vendor dan pesanan sudah dikirimkan vendor ke warehouse perusahaan pembeli. Kemudian yang keempat ada vendor bill, di mana dokumen ini berisikan rincian tagihan pembayaran dari vendor kepada perusahaan pembeli. Dan yang terakhir atau kelima adalah payment, di mana perusahaan melakukan pembayaran atau pelunasan. Nah, berikut adalah skenario yang telah saya susun. PT makanan kesukaanku adalah restoran yang terkenal. Saat ini, PT makanan kesukaanku membutuhkan ikan gurame sebanyak 100 ekor untuk menu baru mereka yang bernama gurame asam manis. Pengiriman seluruh ikan gurame oleh vendor akan selesai dalam satu kali pengiriman dan akan langsung diterima oleh pihak inventory. Setelah pengiriman selesai, PT makanan kesukaanku akan menerima vendor bill dan akan langsung dibayar lunas dalam satu kali pembayaran dengan bank. Terdapat tiga akun yang terlibat dalam skenario ini, yaitu Ahmad sebagai akuntan, Pascal sebagai purchasing, dan Wawa sebagai staff warehouse. Yuk disimak. Sekarang saya sudah membuka UDU lokal saya. Di sini saya akan menggunakan database Procure to Pay. Sekarang saya akan login. Nah, sekarang terlihat bahwa kita belum ada pada developer mode karena belum ada logo dari Kumbang. Nah, kita klik dulu home menu sebelah kiri atas, klik settings, kemudian scroll ke bawah dan pilih activate the developer mode. Nah, sekarang sudah ada logo Kumbang, berarti kita sudah ada pada developer mode. Kemudian kita ke settings, pilih users and companies untuk menambahkan users yang tadi. Lalu kita klik new. Kemudian kita masukkan usersnya. Yang pertama saya akan membuat Ahmad. Lalu ubah role dari Ahmad ke billing. Nah, untuk yang lainnya dikosongkan seperti inventory dan juga purchase. Lalu kita save. Maaf, ternyata harus menambahkan email juga. Kita klik save sekarang. Sekarang sudah bisa di save. Kemudian kita bikin lagi users yang kedua. Yang kedua adalah Pascal. Untuk Pascal, role-nya di set administratornya hanya pada purchase. Kemudian kita save. Lalu kita kembali lagi ke menu user awal dan klik new lagi untuk menambahkan user dari Wawa. Untuk role dari Wawa sendiri, kita perlu untuk mengosongkan accounting dan purchase dan administratornya hanya pada inventory. Kemudian kita klik save. Sekarang sudah terdapat tiga user yang kita tambahkan. Kemudian kita perlu untuk mengganti password dari user tersebut dimulai dari Ahmad. Kita masuk ke akun Ahmad, kemudian klik action dan klik change password. Kita masukkan password yang baru.
Lalu klik change password. Kita lakukan penggantian password juga ke akun yang lain di Pascal dengan cara yang sama. Begitu pula dengan Wawa. Password dari user-user pun sudah kita ganti. Kemudian kita perlu untuk menambahkan produk yang akan kita gunakan. Di sini kita bisa masuk ke modul purchase, kemudian klik products pada navbar, klik products, kemudian klik new. Nah, di sini saya akan menambahkan ikan gurame. Harganya adalah 45.000 untuk satu pieces ikan gurame. Ini saya sama ratakan untuk beratnya, asumsinya. Kemudian untuk produk kategorinya saya ubah ke all consumable. Internal reference-nya adalah GUR. Kemudian saya akan save. Baik, sekarang produk sudah saya save. Sekarang saya akan membuka user yang tadi sudah dibuat. Ada beberapa user. Saya akan membuka pada beberapa browser. Baik, sekarang saya sudah membuka ketiga akun lainnya. Yang pertama menggunakan Chrome versi incognito, yaitu untuk membuka Ahmad. Kemudian ada Mozilla Incognito untuk membuka Pascal, dan juga ada menggunakan Microsoft Edge untuk membuka Wawa. Sekarang kita sudah berada pada akun Pascal. Nah, di sini kita dapat masuk ke Purchase. Kemudian kita klik New pada Request for Quotation. Lalu di sini kita pilih vendornya. Di sini saya sudah menambahkan supplier ikan sebagai vendor. Kemudian kita bisa add produk, tambahkan ikan gurame yang tadi kita sudah tambahkan pada produk. Untuk quantity sesuai dengan kasus yang saya buat tadi, kuantitinya adalah 100. Masukkan 45.000 ke unit price. Untuk teksnya sendiri akan saya hilangkan. Dan sekarang subtotalnya adalah 4.500.000. Kemudian kita save dulu. Di sini tulisannya adalah request for quotation P00010. Sekarang kita dapat klik send by email. Untuk supplier yang tadi saya tambahkan adalah ini. Kita save and close. Kemudian berikut adalah compose emailnya. Lalu kita klik send. Sekarang email sudah dikirim, email dari RFQ. Nah, ini berarti pengiriman dari RFQ kepada vendor sudah berhasil. Lalu kita klik confirm order. Nah, sekarang confirm order sudah dilakukan sehingga sekarang sudah berubah menjadi purchase order PO0010. Di sini pada log terlihat bahwa terdapat tulisan purchase order created dan sekarang statusnya adalah RFQ sent purchase order. Karena sekarang sudah di tahap purchase order, kemudian sekarang kita masuk ke akun Wawa sebagai warehouse. Kemudian kita klik home menu dan kita masuk ke menu inventory. Kemudian di sini kita klik receipt
5 to process. Nah, di sini terdapat receipt yang perlu divalidasi. Nah, di sini kita dapat masuk ke yang sesuai source dokumennya. Tadi kan kita eh, nah, ini tadi kita purchase ordernya P00010. Makanya sekarang kita masuk ke inventory dari Wawanya itu yang source dokumennya P00010. Kemudian kita cek di main dan dannya. Kita ubah dulu ke 100. Setelah itu kita enter. Nah, ini menandakan bahwa pengiriman nanti akan dilakukan satu kali. Kemudian klik validate. Nah, sekarang sudah divalidasi dan di sini statusnya sudah menjadi done. Sekarang kita dapat masuk kembali ke akun Pascal. Kemudian kita refresh pada request for quotation P00010. Baik, sekarang tampilannya menjadi berbeda. Di sini sudah sesuai yaitu 4.500.000. Kemudian kita dapat tekan create bill untuk membuat bill. Nah, sekarang sudah berada pada tahap draft. Nah, ini merupakan request for draft bill. Kemudian untuk memproses draft ini kita perlu untuk membuka akun Ahmad. Kita sudah ada pada akun Ahmad, kemudian kita masuk ke modul accounting, kemudian pilih vendor dan bill. Nah, di sini terdapat eh, data supplier ikan tadi, kemudian kita klik. Nah, ini merupakan draft vendor bill. Kemudian di sini kita cek bahwa kuantitinya sama yaitu 100, price-nya 45.000 per unit dan atau per ekor dan juga subtotalnya adalah 4.500.000. Dan sekarang kita dapat menambahkan bill date-nya terlebih dahulu. Untuk bill date-nya sendiri akan saya set ke hari ini yaitu 1 Maret 2024. Kemudian saya klik confirm. Nah, sekarang sudah saya confirm. Di sini vendor bill pun telah selesai dibuat. Kemudian kita dapat melanjutkannya ke register payment. Nah, di sini pastikan bahwa jurnalnya adalah bank karena kita ingin membayar dengan bank. Kemudian di sini terlihat bahwa amountnya sudah 4.500.000 dengan satuan IDR, itu berarti sudah sesuai. Kemudian payment methodnya manual dan payment date-nya adalah hari ini. Ini maksudnya 3 ini adalah bulan, kalau di sini berarti bulan, tanggal, dan juga tahun. Berarti 1 Maret 2024. Kemudian akan saya klik create payment. Pembayaran pun sudah selesai. Di sini pembayaran juga sudah selesai di lock. Di sini prosesnya adalah in payment, di mana akan selesai pada hari ini, yaitu 1 Maret 2024. Kemudian berikut adalah perbedaan tipe-tipe produknya. Yang pertama adalah consumable yang saya pakai tadi, di mana kita tidak dapat melihat nilai stoknya di laporan balance sheet, kemudian cost-nya selalu nol. Lalu yang kedua ada storable product, di mana nilai persediaannya dapat dilihat di laporan balance sheet, cost-nya juga bisa dikelola. Yang terakhir ada service, di mana pada service stok tidak perlu dikelola karena tidak terasosiasi ke inventory manapun. Demikian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak.